Kita teruskan ke soalan yang seterusnya. Oke, kita ada X tambah 4Y sama dengan 14. 3X campur 2Y sama dengan 12. Untuk soalan ini, kita dapati belum ada perkara rumus. Oke, bermakna kita hendaklah mengubah Y sama ada persamaan 1 ataupun 2 untuk dijadikan sebagai perkara rumus. Dan kalau kita lihat antara persamaan 1 dan 2, persamaan 1 lebih sesuai dijadikan perkara rumus karena hanya memerlukan satu langkah saja memindahkan ini dan kita akan dapat X sebagai perkara rumus. Maka cara kita menulis jawaban ialah daripada persamaan 1 yaitu ini, koma X sama dengan 14 tolak 4Y, yaitu ini telah dipindahkan ke sini untuk mendapatkan perkara X sebagai perkara rumus. Ini adalah persamaan yang ketiga. Sekarang ini kita akan masukkan 3 ke dalam 2 dan kita tidak boleh masukkan ke dalam 1 karena persamaan 3 itu sebenarnya adalah kita dapat dari 1. Sebab itu kita tulis daripada 1 dan kita telah mendapat 3. Kalau kita masukkan ke dalam 1, maka kita memasukkan ke dalam diri dia sendiri. Maka kita akan pilih untuk memasukkan ke dalam persamaan 2. Oleh karena kita akan masukkan begitu, kita akan tulis sini gantikan persamaan 3 ke dalam persamaan 2. Oleh karena di sini kita memilih untuk masukkan ke dalam persamaan 2, maka di sini kita mesti salin balik persamaan 2 yaitu ini. 3X tambah 2Y sama dengan 12. Dan sekarang kita akan masukkan nilai X itu ke tempat X. Yaitu nilai X sekarang ialah 14 tolak 4Y akan dimasukkan ke sini. Masukkan sana. 3 kurungan tambah 2Y yang sudah ada di sini, kita dapat 12. 14 tolak 4Y. Y. Kita akan kembangkan yang ini. 3 darab 14. Kita sambung di sini. 3 darab 14 ialah 42 dan 3 darab 4, 3 darab negatif 4 ialah negatif 12 Y dan 2Y yang saja ada di sini tambah 2Y bersamaan dengan 12. Ini mempunyai sebutan yang sama dan boleh diringkaskan. Sebaliknya 42 tidak ada Y, tidak sama sebutan dengan 12Y dan 2Y, maka kita akan pindahkan dia ke sebelah kanan. Kita pindahkan. Jadi negatif 12 tambah 2 ialah negatif 10Y bersamaan dengan 12 tolak 42. Sebab di sini adalah positif. Positif pindah ke sebelah akan menjadi negatif. Di sini masih ada negatif 10Y sama dengan 12 tolak 42 adalah negatif 30 dan Y kita akan pindahkan ini. Ingat, di antara negatif 10Y ini ada tanda darab,
Bila darab pindah ke sebelah akan bertukar menjadi bahagi atau per tanpa mengubah tanda negatif itu, karena perpindahan negatif 10Y ke sini disebabkan oleh operasi darab. Oke, jadi darab pindah menjadi bahagi tanpa mengubah tanda. Oke, negatif dengan negatif akan selesai menjadi positif. 30 bagi 10 ialah 3. Oke, Y ialah 3. Sekarang kita akan gantikan Y sama dengan 3 ini, itu ini, ke dalam 1. Oke, saya akan pindah dalam, saya akan masukkan ke dalam 1. Oke, oleh karena saya pilih 1 di sini, oke, saya akan salin persamaan 1 di sini, yaitu X tambah 4Y sama dengan 14. Oke, Y sekarang nilai dia ialah 3. Maka kita akan masukkan ke tempat di sini. Oke, X tambah 4 darab 3. Ada tengah-tengah sini ada darab. Jadi kurungan maksudnya darab. 3 sama dengan 14. Oke, X tambah 12. 4 kali 3 adalah 12. Oke, 12 sama dengan 14. Maka X positif 12 kita pindahkan ke sebelah akan menjadi negatif 12. Maka X ialah 2. Oke, maka jawaban akhir ialah X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Oke, inilah penyelesaian untuk soalan ini. Oke, coba kita simak jawaban kita dengan memasukkan nilai-nilai X dan Y ini ke dalam mana-mana persamaan. Jadi saya akan pilih untuk masukkan nilai X dan Y ini ke dalam persamaan 1. Oke, semak. Oke, X tambah 4Y sama dengan 14. Oke, 14. Jadi saya akan masukkan X ialah 2 dan Y ialah 3. Jadi X ialah 2 tambah 4 darab 3 sama dengan 14. 2 tambah 4 kali 3 ialah 12 sama dengan 14. 2 tambah 12 ialah 14 dan 11 kanan sini adalah 14. Oke, hasilnya adalah seimbang. Oke, maksudnya jawaban kita adalah betul. Oke, kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Kita labelkan ini sebagai persamaan 1 dan ini adalah persamaan yang kedua. Oke, saya akan ubah sesuai persamaan yang kedua untuk mendapatkan perkara rumus dengan memindahkan negatif 3Y ini ke sebelah kanan dan saya akan dapat X sebagai perkara rumus. Maka saya akan tulis daripada persamaan 2, saya ubah sesuai dan saya dapat X sama dengan 2 tambah 3Y positif ini pindah ke sebelah sini menjadi negatif, ini pindah ke sini menjadi positif. Oke, dan inilah persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga ini datang dari persamaan 2. Bermana tidak boleh dimasukkan, digantikan ke dalam persamaan 2. Sebaliknya kita akan masukkan 3 ini ke dalam persamaan 1. Oke, jadi saya akan tulis di sini gantikan persamaan 3 ke dalam persamaan 1. Oleh karena kita memilih untuk persamaan 1, kita akan tulis di sini persamaan 1 yaitu ini 4X campur 3Y sama dengan 8, dan sekarang ini adalah nilai X dan saya akan masukkan nilai itu ke dalam X sebab kita mau gantikan 3 ke dalam 1. Oke, ialah persamaan 1. Oke, jadi 4
kurungan tambah 3y sama dengan 8. Ini saya akan masukkan di sini, yaitu tempat untuk nilai x, jadi 2 tambah 3y. Oke, ini kita akan kembangkan. Oke, 4 kali 2 ialah 8, 4 kali 3 ialah 12y tambah dengan 3y yang saya ada di sini, 8. Oke, ini adalah sebutan yang sama, maka kita boleh selesaikan. Dan 8 pula, itu ini kita akan pindahkan ke sebelah kanan. Oke, sebelah kiri 12y tambah 3y adalah 15y sama dengan 8 tolak 8. Oke, sebab positif 8 pindah ke sebelah kanan menjadi negatif. Maka 15y sama dengan 0. Y ialah 0 dibagikan dengan 15. Oke, y sama dengan 0. Oke, sekarang ini kita akan gantikan y sama dengan 0 ke dalam, oke, saya akan pilih ke dalam 2. Oke, oleh karena saya memilih ke dalam 2, maka di sini saya akan tulis persamaan yang kedua, x tolak 3y sama dengan 2. Oke, jadi x tolak 3 darab 0 sama dengan 2, x tolak 0 sama dengan 2, maka x sama dengan 2. Oke, jawaban akhir ialah x sama dengan 2 dan y sama dengan 0. Oke, ini adalah jawaban untuk soalan yang ke-7 ini. Kita selesaikan pula soalan yang ke-8. Ini ialah persamaan yang pertama, ini adalah persamaan yang kedua. Oke, dan kita dapati persamaan yang pertama lebih sesuai sekiranya kita ubah y menjadi perkara rumus. Maka saya memilih untuk jadikan y sebagai perkara rumus. Saya akan pindahkan positif x ini ke sebelah kanan. Oke, dengan itu saya akan tulis daripada persamaan 1, oke, koma, saya dapat y sama dengan 5 tolak x karena saya telah memindahkan positif x ke sebelah kanan. Oke, ini adalah persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga ini saya akan masukkan ke dalam persamaan 2. Oke, jadi gantikan persamaan 3 ke dalam persamaan 2. Oke. Oleh karena saya pilih untuk masukkan ke dalam persamaan 2, maka di sini saya akan tulis persamaan yang kedua, yaitu ini 2x tolak y sama dengan 22. Oke, 2x tolak sama dengan 22. Oke, ini adalah nilai y sekarang, yaitu ini saya masukkan ke tempatnya di sini, yaitu dalam kurungan, jadi 5 tolak x. Oke, 2x di sini kita ada 1, kita akan kembangkan dia. Negatif 1 darab 5 ialah negatif 5. Negatif 1 darab negatif 1 ialah negatif 1x ialah positif x. Oke, sama dengan 22. Oke, yang ini adalah sama sebutan 2x dengan x ini, dan negatif 5 pula tidak sama sebutan dan saya akan pindahkan ke sebelah kanan. Maka sebelah kiri, oke, sebelah kiri saya ada 3x, yaitu 2x tambah x ialah 3x sama dengan 22
Negatif 5 pindah ke sebelah kanan mendapat positif 5. 3x bersama dengan 22 campur 5 ialah 27. Maka x sama dengan 27. Di antara 3 dan x ini ada tanda darab. Maka darab pindah ke sebelah akan menjadi bahagi atau per. Maka bahagi 3. X sama dengan 3 darab 1, 3 darab 9. Oke, x ialah 9. Oke, kita akan gantikan X sama dengan 9 ke dalam, saya akan pilih 3. Maka saya akan tulis di sini persamaan ketiga karena saya memilih untuk masukkan ke dalam persamaan 3. Persamaan 3 ialah yang ini, Y sama dengan 5 tolak X. Y sama dengan 5. Oke, X sekarang bernilai 9. Jadi saya akan tempatkan nilai itu ke tempat X, yaitu 9. Y sama dengan 5 tolak 9 ialah negatif 4. Oke, jadi penyelesaian untuk soal ini ialah X sama dengan 9 dan Y sama dengan negatif 4. Oke, negatif 4. Oke, ini adalah jawaban untuk soalan ini. Kita teruskan ke soalan yang ke-9. Oke, ini adalah persamaan yang pertama dan ini adalah persamaan yang ke-2. Oke, kita akan memilih mana satukah persamaan yang kita akan ubah sesuai menjadi perkara rumus. Oke, kita dapati persamaan 1 dan 2 lebih kurang sama, maka saya akan ubah sesuai persamaan 2 untuk menjadi perkara rumus, yaitu saya akan pilih Y sebagai perkara rumus. Maka saya pindahkan dahulu 5x, positif 5x ke sebelah sini, dan disusuli oleh 2 pula ke sebelah sini sebagai bahagi, dan saya akan dapat Y sebagai perkara rumus. Maka cara menulis ialah daripada persamaan 2, saya akan dapat Y sama dengan 6 tolak 5x per 2. Oke, sebab saya pindahkan dahulu 5x ini ke sini, ke sebelah kanan, saya dapat negatif 5x. Kemudian akhir sekali saya pindahkan positif 2 ke sebelah sini sebagai bahagi karena di antara 2 dan Y ada tanda atau operasi darab. Oke, dan ini adalah persamaan yang ke-3. Sekarang ini saya akan masukkan persamaan 3 ke dalam persamaan 1 karena saya tidak boleh masukkan 3 ke dalam 2 karena itu adalah dirinya sendiri. Oke, sekarang ini saya akan tulis gantikan persamaan 3 ke dalam 1. Oleh karena saya masukkan ke dalam 1, maka di sini saya mesti tulis persamaan 1 itu yang ini, 8x tambah 3y sama dengan negatif 4. Oke, kita sambung. Maka 8x tambah 3 kurungan sama dengan negatif 4. Di sini saya akan tulis 6 tolak 5x per 2. Oke, dan ini kita akan kembangkan 3 darab 6 dan 3 darab negatif 5.
Oke, kita sambung di sini. 8x, oke, 3 darab 6 ialah 18. Oke, 18. Dan 3 darab negatif 5 ialah negatif 15x. Oke, per 2, dan ini masih dalam kurungan, bersamaan dengan negatif 4. Oke, ini nanti saya akan pisahkan menjadi begini, 8x tambah 18 per 2 tolak 15x per 2 sama dengan negatif 4. Oke, kita asingkan, dan yang ini boleh dikecilkan. 2 darab 1, 2 darab 9. 9 bagi 1 ialah, baginya tinggal 9. Maka 8x tambah 9 tolak 15x per 2 sama dengan negatif 4. Oke. Ini mempunyai sebutan yang sama dengan ini, maka boleh diselesaikan. Sebaliknya, positif 9 saya akan pindahkan ke sebelah kanan karena positif 9 dan negatif 4 tidak ada huruf X. Oke, jadi 8x tolak 15x per 2 bersamaan dengan negatif 4 negatif 9, karena positif 9 bila pindah ke sebelah akan bertukar menjadi negatif. 8 tolak 15 per 2. Oke, 8 itu kita akan jadikan pecahan, sebab 15 per 2 adalah pecahan. Jadi lebih mudah untuk kita selesaikan pecahan dan pecahan. Malangnya 8 per 1 dan 15 per 2 ini tidak sama penyebut. Ini 1 dan ini 2. Untuk menyelesaikan pecahan, menolak atau menambah, penyebut mesti setara, mesti sama. Oke, jadi contoh 1 per 2 tolak 3 per 4. Ini oleh karena penyebut tidak sama, 2 dengan 4 ini perlu disamakan terlebih dahulu. Jadi 2 darab dengan 2, ini pun darab dengan 2, maka ini saya dapat 1 darab 2 ialah 2 per 4 tolak 3 per 4. Barulah saya boleh selesaikan karena penyebut sudah sama, yaitu negatif 1 per 4. Oke, tapi konsep asli ialah penyebut masih sama untuk kita selesaikan mana-mana pecahan, operasi penambahan ataupun penolakan pecahan. Untuk soalan kali ini 8 per 1 tolak dengan 15 per 2 tidak sama. Kita perlu darabkan yang ini dengan 2, ini juga dengan 2, dan saya akan dapat 16 per 2 tolak 15 per 2. Maka dengan mudahnya kita boleh tolakkan 16 tolak 15. Oke. Ada satu teknik untuk mendapatkan nomor di sini dengan lebih mudah, yaitu dengan cara mendarabkan 2 itu dengan 8. Oke, 2 darab 8 ialah 16, dan 2 darab 1 adalah 2. Oke, X tolak 15X per 2 sama dengan ini ialah negatif 13. Oke, negatif 13. Ini penyebut telah sama, maka boleh diselesaikan, boleh ditolakkan. 16 tolak 15 ialah 1 per 2X
ataupun X per 2 saja, boleh tulis begitu, negatif 13. Oke, maka X sama dengan negatif 13, 1 per 2 pindah ke sebelah, kita akan dapat 2 ialah per, pindah ke sebelah menjadi darab, 1 pula ialah darab, pindah ke sebelah menjadi bahagi. Maka 2 pindah ke sebelah akan menjadi darab 2. 1 pula, yaitu pendaraban, akan menjadi bahagi. Maka negatif 13 darab 2 per 1 ialah, kita akan dapat nilai X ialah negatif 26. Oke, kita baru menyelesaikan sebahagian daripada soalan ini, sebab kita perlu mencari lagi berapa nilai untuk Y. Oke, kita akan sambung di sini. Saya akan gantikan. Oke, nilai X sama dengan 26 ini, negatif 26, ke dalam, ke dalam 1, 2, ataupun 3, saya akan pilih ke dalam 2. Oke, oleh karena saya pilih ke dalam 2, saya akan tulis persamaan yang kedua ini, yaitu ini. Oke, 5X tambah 2Y sama dengan 6. Saya akan masukkan negatif 26 ini ke tempat X. Oke, jadi 5 kurungan negatif 26 tambah 2Y sama dengan 6. 5 darab dengan negatif 26 ialah negatif 130 tambah 2Y ialah 6. Oke, kita teruskan di sini. Ini tidak boleh ditambahkan karena, atau diselesaikan karena 2Y ada Y dan negatif 130 tidak ada Y. Jadi apa yang perlu dibuat ialah kita akan pindahkan negatif 130 ke sebelah kanan, karena 6 juga tidak ada Y dan 130 juga tidak ada Y sama sebutan. Maka 2 Y yang tinggal sebelah kiri, sebelah kanan kita ada 6, tolak tambah. Oke, kita akan ada tambah 130. Oke, tambah 130, maka 2Y bersama dengan 136, dan akhir sekali kita akan dapat 136 per 2 bersamaan dengan 68. Maka kita sudah dapat jawaban untuk soalan ini. X ialah negatif 26 dan Y ialah 68. Kita ke soalan yang seterusnya. Oke, ini adalah persamaan 1 dan inilah persamaan yang kedua. Saya memilih untuk menjadikan M sebagai perkara rumus, yaitu dari persamaan yang pertama. Jadi saya akan pindahkan negatif 2N terlebih dahulu ke sebelah kanan menjadi positif 2N, dan akhir sekali memindahkan 3 darab M ini ke sebelah sini dan menjadi per atau bahagi. Oke, jadi saya akan tulis sini daripada persamaan 1, saya akan dapat M sama dengan 19. Lalu saya pindahkan negatif 2N ke sebelah kanan, saya akan dapat positif 2N, dan akhir sekali saya akan pindahkan 3, yaitu 3 darab M, akan menjadi bahagi seperti ini. Dan inilah persamaan yang ketiga. Oke, persamaan 3 ini saya akan masukkan ke dalam persamaan 2.
Maka di sini saya akan tulis persamaan 2, yaitu 5M tambah 7N sama dengan 11. Oke, jadi 5 kurungan tambah 7N sama dengan 11. Ini ialah nilai M sekarang ini. Dan saya akan masukkan ke sana. 19 tambah 2N per 3. Oke, ini kita perlu kembangkan. Oke, pendarapan. Kita sambung di sini. 5 darab 19 ialah 90. 5 per 3. Dan 5 darab dengan positif 2N ialah 10 N per 3. Oke, tambah dengan 7N yang sedia di sana sama dengan 11. Oke. Ini adalah dua sebutan yang sama, N dengan N. Boleh diselesaikan. Sementara itu, 95 bagi 3 pula akan dipindahkan ke sebelah kanan. Oke, kita akan selesaikan. 10 per 3N ini. 10N per 3 ini tambah dengan 7. Cara paling mudah untuk menyelesaikan ini ialah 3 ini kita darab dengan 7 dan 3 ini kita darab dengan 1 di sini. Sebab di sini ialah per 1. Maka 3 darab 7 dan 3 darab 1 kita akan dapat 10N per 3 tambah 3 darab 7 ialah 21 per 3N sama dengan 11. Tolak, sebab ini adalah positif, pindah ke sebelah kanan jadi negatif. 95 per 3. Oke. 10N tambah 21N akan dapat 31N per 3 sama dengan, oke, ini pun mudah untuk menyelesaikan. Ini adalah per 1. Darabkan saja 3 kali 11 dan 3 darab 1. Oke. 3 darab 11 ialah 33. 3 darab 1 ialah 3. Oke, tujuan kita mendarab begitu supaya kita dapat penyebut yang sama dan boleh diselesaikan. Oke. Teruskan 31N per 3 sama dengan 33 tolak 95 ialah negatif 62 per 3. Oke, kita akan sambung di sini. 3 pindah ke sebelah kanan akan bertukar menjadi darab. So, di sini dia bahagi, dan 31 pula pindah ke sebelah sini akan menjadi bahagi karena ini adalah darab. Jadi cara kita menulis jawaban ialah kita akan pindahkan sebelah kiri, kita masih ada N. Oke. Negatif 62 per 3 bahagi 3 pindah ke kanan menjadi darab 3. 31 pula operasi darab dengan N akan bertukar menjadi bahagi di sebelah kanan atau per 31. 3 dengan 3 boleh dimasukkan. 31 darab 1, 31 darab 2. Oke, kita akan dapat 31 darab 2 ialah negatif 62. Jadi N bersamaan dengan, oke, negatif 2 darab 1 yang negatif 2 per 1 akan dapat kekal negatif 2. Jadi N sama dengan negatif 2.
Oke, 2. Oke, kita belum siap lagi. Kita akan gantikan. Oke, kita akan gantikan. Oke, N sama dengan negatif 2 ke dalam persamaan. Saya akan pilih persamaan 2. Oke, jadi persamaan 2 ialah 5M tambah 7N sama dengan 11. Ini persamaan 2. Nilai N sekarang ialah negatif 2. Masukkan di sini. Maka 5M tambah 7 dalam negatif 2 sama dengan 11. 5M positif 7 dalam dengan negatif 2 ialah negatif 14. Negatif 14 sama dengan 11. Oke, 5M sama dengan 11. Saya pindahkan negatif 14 menjadi positif 14. Maka M sama dengan 11 campur 14 ialah 25. Dan 25 bahagi 5 yang ini, sebab ini ada darab, pindah ke sebelah jadi bahagi. Jadi 25 bahagi 5. Nilai M ialah 5. Maka jawaban untuk soal ini ialah N negatif 2 dan M ialah 5. Kita beralih kepada soalan yang ke-11. Oke, ini adalah persamaan yang pertama dan ini adalah persamaan yang kedua. Oke, dan saya akan ubah suai persamaan yang kedua untuk menjadi perkara rumus dengan cara pindahkan dahulu bahagi 4 ini ke sebelah kanan menjadi darab 2, dan akhir sekali pindahkan negatif Q ini ke sebelah kanan menjadi positif Q atau tambah Q. Oke, jadi saya akan tulis macam ini. Daripada persamaan 2 Pi sama dengan, ini saya telah pindahkan Pi ke sini, darab dengan 2, maka saya dapat 2 darab 4 ialah 8. Dan ini pula saya pindahkan ke sebelah kanan untuk meninggalkan Pi saja sebelah kiri, akan bertukar menjadi tambah Q. Oke, ini adalah persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga ini saya mesti masukkan ke dalam persamaan 1. Maka saya akan gantikan. Oke, persamaan 3 ke dalam persamaan 1. Oleh karena di sini adalah persamaan 1 yang kita pilih, sini masih saya tulis persamaan 1 yaitu 1/3 Pi tambah Q sama dengan 4. Oke, kita masukkan 1/3 kurungan 8 tambah Q tambah Q yang sedia di sana sama dengan 4. Oke, ini kita akan kembangkan dan kita sambung di sini. 1 darab 8 ialah 8/3 dan 1 darab Q ialah 1Q ataupun Q sahaja per 3. Oke, dan tambah Q yang sedia ada di sana, ini Q sama dengan 4. Oke, ini adalah sebutan serupa, kita akan selesaikan. Ini pula tidak serupa, kita akan pindahkan ke sebelah kanan. Oke, jadi di sini ada 1. Dan di sini pula ada 1. Di depan Q ini ada 1. Jadi 1/3 tambah 1. Oke, bermakna 1/3 tambah 1. Yaitu 1/3. Oke, 1/3 campur 1 ialah 1/3. Oke,
1/3 Q sama dengan 4 tolak ini ialah tambah pindah ke sini jadi tolak 8/3. Oke. Nomor bercampur ini kita akan tukarkan kepada pecahan tidak wajar. 3 darab 1 ialah 3, tambah 1 ialah 4/3. Jadi 4/3 Q sama dengan, oke, ini saya parkan dengan 1. Dan untuk menyamakan penyebut, saya akan darabkan begini. 3 darab 1, 3 darab 4. Maka 3 darab 4 ialah 12. 3 darab 1 ialah 3. Oke. 3 darab 4 ialah 12. Dan 3 darab 1 ialah 3. Oke. Saya ulang. Kita akan darabkan dengan 3 kedua nomor sini untuk menyamakan penyebut. Maka 3 darab 4 ialah 12 dan 3 darab 1 pula ialah 3 tolak 8/3. Oke, jadi dengan penyebut yang sama akan lebih mudah untuk menolak atau menambahkan suatu pecahan. 4/3 Q sama dengan 12 tolak 8 ialah 4/3. Oke. 3 per atau bahagi, saya akan pindahkan ke sini, akan bertukar menjadi darab. Dan 4Q pula ada tanda darab. Darab itu bila pindahkan ke sebelah sini akan menjadi per. Oke. Maka saya akan pindahkan serentak kedua nomor itu. Q masih ada di sini. 4/3. 3 pindah ke sini jadi darab. Dan 4 pula pindah ke sebelah sini menjadi bahagi. Sebab 4Q itu ada darab. Jadi darab pindah ke sebelah jadi bahagi. Oke. Kita boleh masukkan 3 darab 1. 4/1. Akhirnya Q ialah 1. Oke. Sekarang kita akan masukkan nilai Q itu. Oke. Gantikan Q sama dengan 1 ke dalam. Oke. Saya akan pilih ke dalam sama ada 1, 2 atau 3. Saya akan pilih 3. Oke, jadi persamaan 3 saya masih tulis di sini, yaitu ini persamaannya P sama dengan 8 tambah Q. Dan Q ialah 1. Sekarang ini saya akan masukkan ke sini. Oke, untuk mengambil tempat di sana. P sama dengan 8 tambah 1. Oke, P sama dengan 8 tambah 1 ialah 9. Oke, jadi kita telah menyelesaikan soalan ini. P sama dengan 9 itu ini. Dan Q ialah 1. Oke, ini jawaban untuk soalan ini. Oke, kita teruskan ke soalan yang seterusnya. Oke, ini ialah persamaan yang pertama dan inilah persamaan yang kedua. Oke, saya mengambil keputusan untuk menjadikan persamaan yang kedua sebagai perkara rumus, yaitu saya memilih G. Oke. Maka saya akan perlu pindahkan negatif F terlebih dahulu ke sebelah kanan menjadi positif dan akhirnya memindahkan 2 ke sebelah kanan menjadi per. Maka saya tulis daripada persamaan 2, saya dapat G bersamaan dengan 10. Negatif F tadi itu saya pindahkan ke sini menjadi tambah F, dan 2 darab G itu saya pindahkan pula menjadi per 2. Oke, ini ialah
persamaan yang ketiga. Saya akan masukkan persamaan ketiga ini ke dalam 1. Saya akan tulis gantikan. Oke, persamaan 3 ke dalam persamaan 1. Oke, oleh karena itu saya akan tulis di sini persamaan 1 yaitu F per 2 tambah G per 5 bersamaan dengan 3. Oke, kita sambung di sini. Dan ini saya akan masukkan ke tempat G di sini. Oke. Maka saya akan tulis F per 2 tambah 10 tambah F per 2 yang bahagi 5 ini per 5 itu saya akan tukar bentuk kepada bahagi 5. Oke, tapi kita perlu buat kurungan macam ini untuk menunjukkan semua itu dibahagikan oleh 5. Oke, sama dengan 3. Oke, F per 2 tambah 10 per 2 tambah F per 2 kurungan tanda bahagi saya akan tukar menjadi tanda darab. Oke, jadi 1 per 5 yaitu 5 per 1 akan terbalik songsang dan mendapat 1 per 5 bersamaan dengan 3. Oke, ini kita akan kembangkan ke dalam macam ini. Oke, F per 2 tambah 1 kali 10 ialah 10 per 5 darab 2 ini ialah 10. Oke. 1 darab F ialah 1F atau F saja dan 5 darab 2 ialah 10. Oke, sama dengan sini sama dengan 3. Oke, kita dapati ini adalah sama sebutan F per 2 dengan F per 10 dan boleh diselesaikan. 10 per 10 pula kita akan pindahkan ke sebelah kanan sebab 10 per 10 tidak ada X. Oke, jadi kita akan tulis F per 2 tambah dengan F per 10 sama dengan 3 tolak 1. Oke, dari mana dapat 1? 10 per 10 ialah positif 1. Positif pindah ke sebelah menjadi negatif 1. Oke. Ini kita perlu darab dengan 2 darab 5 untuk menyamakan penyebut. Ini pun perlu darab dengan 5. Oke, kita sambung di sini. F darab 5 ialah 5F per dengan 10 tambah F per 10 sama dengan 2. Oke, 5 tambah 1 ialah 6F per 10 sama dengan 2. Kita boleh ringkaskan 2 darab 3, 2 darab 5. Maka kita ada 3F per 5 sama dengan 2. F sama dengan 5 pindah ke sebelah menjadi darab dan 3 pula pergi ke sebelah menjadi bahagi. Oke, jadi 2 darab 5 per 3 F sama dengan 10 per 3. Oke, kita telah mendapat nilai F dan kita perlu lagi gantikan nilai tersebut untuk mendapatkan nilai G.
Oke, kita teruskan. Kita akan memasukkan nilai F sama dengan 10 per 3 ini ke dalam persamaan. Mana-mana persamaan untuk mendapatkan nilai G. Jadi saya memilih untuk memasukkan nilai F itu ke dalam persamaan 2. Jadi gantikan F sama dengan 10 per 3 ke dalam 2. Saya akan salin balik persamaan 2 di sini, yaitu 2G tolak F sama dengan 10. Nilai F 10 per 3 itu masukkan ke dalam persamaan. Oke, jadi di sini kita akan ada 2G tolak 10 per 3 sama dengan 10. Oke, ini tidak boleh diselesaikan karena tidak sama sebutan. 10 negatif 10 per 3 kita akan pindahkan ke sebelah kanan, sebab ini pun tidak ada huruf bersama-sama dengan ini tidak ada huruf. Oke, 2G bersamaan dengan 10 tambah 10 per 3. Oke, sini kita masih ada 2G. Ini per 1. Untuk memudahkan kita mencari penyebut yang sama, kita darab saja dengan ini 10 darab 3. 10 darab 3 darab 10, 3 darab 1. 3 darab 10 ialah 30. 3 darab 1 ialah 3. Tambah dengan 10 per 3. Oke. Maka kita boleh selesaikan. 30 tambah 10 ialah 40 per 3. Di sini kita masih ada 2G. Oke, kita sambung ke sini. Saya akan pindahkan pula 2 ini, yaitu darab ke sebelah kanan. Oke, akan menjadi bahagi ataupun per, karena di sini adalah darab. G sama dengan 40 per 3 bahagi 2. Bahagi saya akan tukarkan menjadi darab. Dan ini ialah per 1. Sebab 2 bahagi 1 ialah 2, masih sama nilai. Darab 1 per 2. Kita akan ringkaskan 2 darab 1, 2 darab 20. Dan akhir sekali jawaban untuk G ialah 20 per 3. Maka jawaban akhir untuk soalan ini ialah F ialah 10 dan G ialah 20 per 3.